Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Servis Dinamo Marzuki. Oke, di kesempatan video kali ini saya kedatangan kipas angin Mas Pion berdiri ya, dengan keluhan yaitu hanya berdengung saja, baling-baling tidak mau berputar. Di manakah letak kerusakannya? Oke, mari kita servis. Oke teman-teman, untuk cara mengecek apakah dinamonya normal apa tidak, dengan cara kita dekatkan telinganya pada mesin dan kita tekan tombol on-nya ya teman-teman. Jadi nanti ketika mesin ada dengung ya, ada dengungan dari mesin, itu berarti tandanya dinamonya tidak apa-apa atau masih normal. Jadi di sini saya dengarkan dan ternyata ada dengungan ya teman-teman. Oke, langsung saja ini kita buka kipasnya. Oke teman-teman, alangkah baiknya ini kita lepas terlebih dahulu baut pada bodi ya, biar nanti saat proses memperbaikinya itu mudah. Kemudian tinggal kita lepas saja seperti ini. Nah, ini kipasnya ini buluk sekali ya teman-teman, banyak sekali debu-debunya, kandel ya, debunya sangat banyak sekali. Yang punya ini kemproh ya teman-teman, tidak pernah dirawat kipas anginnya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka keranjangnya. Jika ada keranjangnya, di sini ada bautnya ya, kita tinggal kendorin saja. Tinggal kita tarik ke atas seperti ini. Ini keranjangnya ini sudah tidak layak pakai, namun yang punya ini masih tetap dipakai ya teman-teman, di bendrat. Oke, jadi ini kita lepas saja, dan ini kita lepas untuk pengunci baling-baling searah dengan jarum jam ya, ke kanan, karena ini adalah drat walik ya, atau drat kebalikan. Kemudian tinggal kita singkirkan ya baling-balingnya, dan ini bisa kita lihat untuk putaran asnya ini sangat berat sekali ya teman-teman. Ini macet ya, macet total untuk asnya. Kemudian tinggal kita lepas saja untuk pengunci keranjang bagian belakang ya, tinggal kita lepas saja seperti ini. Jadi saya harap agar menonton video ini dari awal sampai habis agar mengerti bagaimana caranya mengatasi kipas angin Mas Pion yang hanya berdengung ya teman-teman. Oke, kita lepas pinionnya terlebih dahulu ya, untuk yang dudul, untuk gila-gilo. Kemudian kita lepas untuk cangkangnya ya, atau totok nggurine kita copot seperti ini dengan cara kita congkel menggunakan gunting. Hati-hati saat proses pencongkelan, harus menggunakan perasaan ya teman-teman, agar tidak patah ya. Oke, ini sudah terlepas. Dan kemudian di sini ada 3 buah baut yang harus kita lepas ya teman-teman. Kipas buluk, Magicom buluk. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita lepas semua untuk perkabelannya ya, karena nanti kita akan membongkar total untuk mesin kipas angin ini. Dan ini sepertinya sudah pernah servisan ya teman-teman, karena ini sudah ada selongsong dan juga ada kabel tis. Oke, ini tinggal kita betot saja ya kabelnya. Jadi disesuaikan dengan warna kabel. Kalau merah ya ikut merah, putih ikut putih, kuning ikut kuning, hitam ikut hitam, seperti itu. Jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, setelah kabel-kabelnya kita lepas semuanya, langkah selanjutnya yaitu di sini ada baut ya, harus kita lepas terlebih dahulu untuk penutupnya, baru kita kendorin ya untuk bautnya, sehingga nanti untuk
mesinnya itu bisa kita lepas, karena fungsi baut ini adalah untuk ganduli mesin benura jelungkir atau benura ceblok ya teman-teman. Oke, di sini ada juga baut untuk gearbox ya, pengait gearbox, jadi kita harus melepasnya juga. Oke, jadi untuk setelah kita melepas baut, harap disimpan yang rapi ya, agar tidak hilang. Di sini jangan sampai hilang apa ini, pengganjal ya, pengganjal agar nanti tidak dodok atau tidak natap sama tongkang. Jadi jangan sampai hilang. Lalu langkah selanjutnya kita lepas untuk baut-baut pada gearboxnya. Oke, setelah kita lepas semuanya, lalu langkah selanjutnya kita lepas untuk baut bodi pada mesin ya, atau baut mesinnya kita lepas. Setelah bautnya terlepas, kita tarik saja untuk apa itu, cangkangnya ya, cangkangnya bagian belakang. Dan ini bosingnya macet ya teman-teman, jadi sehingga tidak bisa ditarik. Nah, bisa kita lihat ini bosingnya sangat berat sekali ini ya. Ini karena mungkin pelumas ya atau olinya itu sudah habis pada bagian busanya, sehingga macet seperti ini. Nah, ini coba akan saya putar-putar. Nah, ini baru bisa kelihatannya, ini saya putar-putar, bisa kita lihat. Nah, ini, nah ketahuan ya teman-teman. Jadi di sini untuk asnya itu sudah aus ya, kemudian kita keluarkan terlebih dahulu untuk dinamonya dengan cara diputar ke kanan. Nah, ini dinamonya masih bagus ya teman-teman, dan masih orisinil ya, tidak ada kendala sama sekali pada bagian dinamo ya. Kendalanya yaitu pada as ya, pada asnya yang sudah aus. Jadi ini harus kita ganti menggunakan as yang baru ya teman-teman. Ini bisa kita lihat ya, hitam sekali ini asnya. Jadi yang menyebabkan kipas angin hanya berdengung ya asnya ini, karena sudah kering, tidak ada pelumas olinya ya. Jadi ini kita lepas terlebih dahulu untuk patek atau tahanan baling-baling, kita lepas seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk mengganti as pada kipas angin, kita juga harus mengganti juga bosingnya ya, karena itu sudah satu set. Kalau asnya baru, bosingnya juga harus baru. Kemudian tinggal kita lepas saja untuk ring-ringnya yang terdapat pada as kipasnya, kita lepas semuanya ya teman-teman. Dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya mengganti as kipas angin Mas Pion ya. Jadi kalian tonton saja videonya sampai habis agar tidak ketinggalan step by step dari cara yang saya ajarkan. Oke, jadi di sini sangatlah parah sekali untuk asnya ya, aus menghitam seperti ini. Untuk mengganti as, kita ukur pada bokongnya ya, pada as bokong bagian gearbox ini berapa sentimeter, dengan cara menggunakan skate mat atau menggunakan, kalau kalian nggak punya skate mat bisa menggunakan sapu lidi ya, nanti disesuaikan pada panjang as pada bagian belakang.
Ya, bisa kita lihat ini ketemunya berapa sentimeter ya teman-teman. Nah, di sini jatuhnya pada 6,3 cm ya. Jadi harus panjangnya itu sesuai dengan yang aslinya. Kalau terlalu panjang nanti bisa mentok sama gearbox. Kalau terlalu pendek nanti tidak bisa gila-gilo ya teman-teman, tidak bisa geleng-geleng kipasnya. Oke, jadi di sini saya menggunakan media dongkrak untuk melepas asnya. Begitu juga nanti saat pemasangan asnya juga menggunakan dongkrak ya teman-teman, karena lebih cepat saja. Untuk kalian yang tidak mempunyai dongkrak, bisa kalian getok-getok ya, atau bisa dengan cara yang lain sehingga as bisa keluar. Berhubung saya punya dongkrak ya, saya menggunakan dongkrak saja agar lebih cepat dan mudah ya teman-teman. Jadi tinggal kita dorong ke bawah seperti ini sehingga asnya bisa lepas dengan sempurna. Oke, ini asnya sudah lepas dan ini adalah rotornya ya teman-teman. Jadi ini tinggal kita masukkan untuk asnya yang baru. Oke, dan ini adalah asnya yang baru ya teman-teman. Jadi tinggal kita masukkan sedikit seperti ini, lalu saya dongkrak dan saya dorong ke bawah, disesuaikan dengan yang tadi kita ukur yaitu 6,3 cm ya. Seperti ini prosesnya. Cara memasukkan asnya ke dalam rotor sangatlah mudah jika kita punya alatnya. Ini belum ya, kurang sedikit. Saya ambil sketmat terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kurang sedikit ya, mungkin sekitar setengah sentian. Jadi akan saya dorong lagi pelan-pelan. Mungkin nah ini sudah cukup lah ini. Pilach. Oke teman-teman, dan ini mungkin kelihatannya sudah pas dengan yang saya ukur tadi ya. Ini bisa kita lihat ya, pas, yaitu di angka 6,3 cm. Oke, kalau sudah pas seperti ini, lalu langkah selanjutnya pemasangan bosing ya. Di sini saya lepaskan terlebih dahulu untuk mangkokan bosing ya, atau penahan penahan platnya itu ya. Jadi ada mangkokan 3 kaki di sini harus kita lepas ya. Jadi ini rawan patah ya teman-teman untuk kakinya, karena ini adalah platnya itu tipis. Jadi kalau diongkak-ongkek ya menggunakan tang itu bisa patah ya. Jadi ini bosingnya juga harus diganti. Kemudian untuk kaki-kakinya diluruskan ya, sehingga menghadap ke atas dengan sempurna. Nanti kalau tidak seperti ini atau tidak lurus, nanti untuk pemasangannya lagi nanti akan kesusahan ya. Ya seperti ini ya, kita coba untuk masukkan dan ini sudah pas. Oke ya, jadi jangan sampai bengkong ya, jangan sampai bengkong dan jangan sampai patah. Nah, dan yang satunya ini kakinya patah satu ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Jadi untuk yang seperti ini, kakinya yang patah satu ini tidak bisa kita gunakan kembali ya. Jadi harus diganti dengan mangkokan yang baru atau bekas yang masih layak pakai. Jadi jangan sampai kita gunakan untuk mangkokan yang kakinya patah satu ya, apalagi patah dua, apalagi patah semuanya. Dan ini adalah bosing yang baru ya, yang lama kita buang saja ya. Jadi ini patah ya, kita buang saja. Kemudian di sini ini saya juga sudah mempunyai gantinya untuk mangkokannya.
Jadi proses pemasangannya yaitu tinggal dipasang saja gabusnya ya. Gabus itu gunanya agar meminimalisir terjadinya panas berlebih ya teman-teman. Jadi ketika kipas angin berputar itu akan panas sekali bosingnya. Jadi adanya gabus itu bisa juga untuk meresap oli ya. Jadi seperti itu. Oke, dan kita pasangkan lagi seperti semula ya untuk mangkokannya ya. Jadi perlu diperhatikan ya, untuk mangkokan yang seperti ini ya, tingginya segini itu untuk platnya harus seperti ini ya teman-teman. Platnya harus seperti ini ya, jadi menyesuaikan lah ya. Kalau mangkokannya seperti itu, platnya seperti ini. Kalau platnya bintang seperti ini ya, ini kan beda-beda ini ya. Ini bintang yang agak ndegek ya. Jadi mangkokannya seperti ini ya, lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit ya. Jadi harus disesuaikan. Nanti kalau tidak sesuai sangat berat sekali nanti saat kita memasangnya. Dan juga efeknya bosing itu bahkan tidak bisa bergerak ya. Jadi bosing itu semestinya itu bisa bergerak dengan mengikuti alur berputarnya as ya. Jadi kalau nanti kita paksa ya, nanti tidak bisa gerak ya, atau macet bosingnya. Oke, jadi ini kita pasangkan lagi untuk seperti semula ya teman-teman. Setelah bosingnya semuanya sudah terpasang, lalu langkah selanjutnya yaitu kita memasangkan kembali untuk dinamonya dengan cara dimasukkan terlebih dahulu untuk kabel dari dinamo seperti ini. Dan harus diingat untuk kabel kipas angin Masbion itu berada di cangkang bagian depan ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah kalau kalian meletakkan kabel pada cangkang bagian belakang, nanti putarannya akan terbalik ya, begitu. Oke, jadi kita pasangkan kembali seperti semula untuk dinamonya ya teman-teman. Ya, kita pasangkan kembali asnya seperti ini yang sudah saya beri ring yang awalnya tadi saya lepas. Dan ini untuk cowakan ini berada di sebelah atas ya teman-teman. Jadi jangan sampai kebalik, jangan sampai di sebelah samping, jangan sampai di sebelah bawah ya. Jadi harus ke atas menghadapnya. Karena nanti akan ada gearbox. Kalau nanti kebalik maka gearboxnya tidak akan bisa masuk ya. Oke, jadi harus ada sepeleng ya. Kalau tidak ada sepeleng kita harus mengurangi ringnya ya. Kita kurangi entah itu 1 atau 2, disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini akan saya kurangi mungkin berapa ya, 1 atau 2 lah, biar nanti ya, yang tebal ini akan saya lepas 1, yang tipis ya maksud saya akan saya lepas 2, dan akan saya pasangkan kembali seperti semula seperti ini ya teman-teman. Nah ini harus kalau memakai bosing itu harus ada sepeleng ya teman-teman, biar kipasnya awet ya. Seperti ini dipasangkan lagi seperti semula. Oke, cangkang bagian belakang dipasangkan lagi ya, harus ada sepeleng. Nah, bisa kita lihat untuk maju mundurnya sedikit ini adalah sepeleng ya namanya. Jadi harus ada sepelengnya seperti ini ya. Nah, undul. Nah, ini sangat berguna sekali ya apabila kita kipasnya itu masih menggunakan bosing, harus dikasih sepeleng ya agar putarannya itu selalu lancar ya, tidak macet ya, karena bergesekan dengan
bosing dan as itu bisa menyebabkan panas yang berlebih. Gunanya sepeleng untuk mengurangi daya gesek pada kipas angin itu sendiri. Lalu kemudian untuk baut-bautnya kita pasangkan kembali seperti semula. Oke teman-teman, sebelum pemasangan pada bodi kita uji coba terlebih dahulu ya. Jadi untuk Mas Bion, kabel putih itu jalur setrum langsung ya, jangan sampai salah. Dan kita lihat putarannya itu harus ke kanan kalau tampak depan ya. Bisa kita lihat berputar ke arah kanan seperti ini, itu pertanda putarannya tidak kebalik dan dinamonya masih aman ya, masih jos gandos. Lalu kita pasangkan kembali part demi part ya, atau komponen demi komponen seperti semula atau seperti sedia kala. Dan akan saya cepatkan saja untuk prosesnya ini, karena di awal video sudah saya beritahu bagaimana cara membongkarnya, dan tentunya kalian juga sudah ngerti cara memasangnya juga ya. Dia nasi murah loh. Orang tak temu dia nasi murah loh. Apiknya segi yo, percaya ya, aku iki bener-bener masalah. Dan endingnya kipas angin kembali normal dan anginnya sangat kencang sekali ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. See you the next time.